Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yori Muhammad Naufal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas ujian akhir semester dari matkul akuntansi manajemen yang dibimbing oleh Ibu Cindy Claudia Putri. Pada tugas ini saya akan membahas penerapan teknologi digital dan otomatisasi dalam akuntansi manajemen yang merupakan salah satu isu internasional dalam bidang manajemen. Lalu, seiring perkembangannya teknologi, banyak hal dalam dunia akuntansi yang berubah, terutama dalam hal efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan. Teknologi seperti cloud computing, big data, dan kecerdasan buatan atau biasa kita sebut AI atau artificial intelligence telah membuka peluang baru bagi para profesional akuntansi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan anggaran. Namun perubahan ini juga menghadirkan tantangan dalam hal implementasi dan pengembangan terem- keterampilan baru di kalangan tenaga kerja. Kita akan mengupas lebih dalam tentang hal ini saya akan membahas peran teknologi digital dalam akuntansi manajemen. Pertama-tama mari kita lihat peran teknologi digital dalam akuntansi manajemen. Itu salah satu teknologi yang berpengaruh adalah cloud computing. Dengan perangkat lunak berbasis cloud seperti QuickBooks Online atau Xero, perusahaan dapat mengakses laporan keuangan secara real time dan dari lokasi manapun. Ini memungkinkan akuntan dan manajer keuangan untuk memantau situasi keuangan perusahaan secara langsung tanpa terikat oleh batasan infrastruktur fisik. Sebagai contoh, perusahaan startup dan usaha kecil sering memilih solusi berbasis cloud karena biaya yang lebih rendah dan fleksibilitas yang ditawarkan. Mereka tidak perlu mengelola server fisik dan bisa fokus pada pertumbuhan bisnis mereka. Selanjutnya yaitu kita punya big data. Dengan kemampuan untuk memproses data dalam jumlah besar, big data membantu perusahaan menganalisis pengeluaran, alat keuangan, bahkan perilaku konsumen. Dengan bantuan alat analitik seperti Tableau dan Power BI, perusahaan dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam dan merencanakan strategi keuangan yang lebih akurat. Dan yang terakhir adalah kecerdasan buatan atau AI. Teknologi ini sudah banyak digunakan dalam otomatisasi proses akuntansi, seperti deteksi penipuan, fraud, analisis transaksi, dan otomatisasi laporan keuangan. Dengan menggunakan AI, kesalahan manusia dapat diminimalkan, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Selanjutnya itu adalah analisis biaya volume laba atau CVP dan teknologi. Eh, saya akan beralih ke konsep CVP atau Cost Volume Profit. Analisis CVP membantu perusahaan untuk menemukan titik impas atau BEP, break even point, serta bagaimana biaya, volume penjualan, dan laba berhubungan. Sebelumnya analisis seperti ini membutuhkan proses manual yang memakan waktu. Namun dengan teknologi digital, proses perhitungan BEP dan margin kontribusi ini dapat dilakukan secara otomatis. Sebagai contoh, yaitu software berbasis cloud memungkinkan perhitungan titik impas BEP dilakukan secara langsung setelah data penjualan dan biaya diperbaharui. Hal ini memberikan perusahaan kemampuan untuk merespons lebih cepat terhadap perubahan pasar dan biaya. Dengan big data, perusahaan dapat lebih mudah memprediksi pengeluaran arus kas yang akan datang, sehingga pengambilan keputusan terkait pengalokasian anggaran bisa lebih tepat. Selanjutnya
Saya akan membahas tentang transfer pricing dan evaluasi kinerja pusat investasi. Transfer pricing atau harga transfer yang menjadi semakin penting dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Teknologi memungkinkan perusahaan untuk menentukan harga transfer antar divisi dengan lebih efisien. Dengan perangkat lunak software, kita dapat memonitor dan menyesuaikan harga transfer secara real time. Aplikasinya yaitu misalnya sebuah perusahaan global dengan divisi yang terbesar yang tersebar di berbagai negara. Perusahaan ini menggunakan perusahaan lunak berbasis cloud untuk mengelola harga transfer, yang memungkinkan divisi-divisi tersebut untuk saling berinteraksi dengan harga yang sudah ditentukan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selain itu, evaluasi kinerja pusat investasi juga mendapat manfaat dari teknologi. Dengan menggunakan data real time, perusahaan dapat dengan mudah menghitung ROI, residual income, dan economic value added atau IVA. Untuk menilai kinerja setiap investasi, ini mengurangi ketergantungan pada yang sudah usang dan meningkatkan kecepatan pengambilan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengambilan keputusan taktis dalam akuntansi. Dalam pengambilan keputusan taktis, perusahaan sering dihadapkan pada pilihan apakah harus make or buy, keep or drop, atau special orders. Dengan penerapan teknologi digital seperti analitik data, perusahaan bisa menganalisis biaya relevan dan irrelevan dengan lebih akurat. Make or buy decision sendiri memiliki definisi keputusan untuk memutuskan apakah perusahaan harus memproduksi sendiri atau membeli dari masuk. Hubungannya dengan teknologi yaitu analitik data memungkinkan perusahaan untuk menentukan biaya relevan dan irrelevan secara akurat. Contohnya itu menggunakan perangkat lunak untuk menganalisis biaya pembuatan dan pembelian secara otomatis. Lalu selanjutnya ada keep or drop decision, di mana definisinya adalah keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu lini produk. Hubungannya dengan teknologi adalah teknologi memungkinkan analisis biaya dan manfaat yang lebih cepat, serta dapat menghitung potensi dampak keputusan terhadap produk lain. Contohnya itu perangkat lunak analitik ruangan membantu memproyeksikan dampak keputusan pada seluruh lini produk. Eh, Selanjutnya itu adalah special orders, di mana keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Hubungannya dengan teknologi, big data digunakan untuk menganalisis apakah pesanan khusus menguntungkan perusahaan atau tidak. Manfaatnya yaitu menghitung kapasitas produksi dan biaya variabel dengan lebih akurat, memungkinkan urusan yang lebih efisien. Sebagai contoh teknologi memungkinkan untuk teknologi ini kan perusahaan mengenapkan lebih efisien dalam membuat korupsi terhadap pelajar dengan memanfaatkan data penganalisan pengetahui kebenaran dokter oke sebut mana yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu otomasi dalam proses akuntansi manajemen.
Salah satu keuntungan terbesar dari teknologi adalah otomatisasi. Proses-proses yang dulunya memakan waktu seperti pembuatan laporan keuangan dan rekonsiliasi bank ini bisa dilakukan secara otomatis dengan perangkat lunak seperti NetSuite atau Oracle Financial. Perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan secara otomatis tanpa intervensi manual. Manfaat utama dari otomatisasi ini adalah penghematan waktu, peningkatan akurasi dan efisiensi operasional. Para akuntan para akuntan ini bisa lebih fokus pada analisis strategi seperti merencanakan anggaran atau mengevaluasi kinerja keuangan daripada menghabiskan waktu pada tugas administratif yang berulang. Namun, ada tantangannya juga, yaitu tantangan utama dalam otomatisasi ini adalah biaya implementasi yang tinggi dan kesulitan dalam pengintegrasian pengintegrasian sistem yang sudah ada. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan perencanaan matang sebelum mengadopsi teknologi ini. Tantangan dan peluang. Meskipun teknologi membawa banyak manfaat, tantangan dalam implementasi tetap ada. Tadi yang sudah saya sebutkan yaitu biaya awal yang tinggi dan kesulitan integrasi. Selain itu juga ada satu yaitu pelatihan karyawan yang terbiasa dengan metode manual juga. Itu juga menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi ketika eh, kita adakan teknologi yang baru. Namun teknologi juga membuka banyak peluang. Dengan teknologi digital, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan, dan mempercepat pengambilan keputusan. Ini memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan di pasar yang semakin cepat berkembang. Like, selanjutnya itu adalah dampak teknologi digital terhadap akuntansi manajemen. Teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam peran akuntan manajemen. Dulu, tugas mereka sebagian besar bersifat administratif, seperti mencatat transaksi dan membuat laporan. Namun dengan penerapan teknologi, peran mereka kini lebih berfokus pada analisis data dan perencanaan strategis. Contohnya di perusahaan-perusahaan besar seperti KPMG dan Deloitte, akuntan tidak hanya mencatat transaksi, tetapi mereka juga memberikan wawasan bisnis yang berbasis data untuk membantu pengambilan keputusan. Dengan adopsi teknologi digital, keterampilan teknis menjadi sangat penting bagi akuntan. Keterampilan dalam analitik data, penggunaan perangkat lunak canggih seperti Power BI dan Python kini sangat dibutuhkan untuk eh, mengotomatisasi dan menerapkan teknologi-teknologi baru untuk akuntansi manajemen. Kesimpulannya yaitu teknologi digital dan otomatisasi ini membawa dampak yang signifikan dalam akuntansi manajemen. Teknologi membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan. Namun perusahaan juga harus memperhatikan tantangan terkait biaya implementasi dan kebutuhan keterampilan baru bagi tenaga akuntansi mereka. Dengan pelatihan yang tepat dan pemilihan teknologi yang tepat tentunya, perusahaan bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja mereka dan tetap relevan di dunia yang semakin berbasis teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.